Karena kita, negara, tidak hadir di tempat paling ujung. Insya Allah ini akan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan besok. Hulunya dibereskan. Begitu juga dengan di tengahnya. Di tengahnya kita sering mendengar istilah mafia. Apa saja itu komoditas ada mafianya. Ini yang tadi disampaikan oleh Mas Ahaye, pentingnya penegakan hukum. Hukum ditegakkan bukan untuk mereka yang berseberangan pandangan, tapi untuk mereka yang merusak tatanan kehidupan masyarakat. Di situ penegakan hukum menjadi kunci. Dan penting sekali bagi kita untuk mengingat, jangan sampai ada konflik kepentingan. Sering kita temukan hari ini, yang memegang kekuasaan adalah juga pengusaha di bidang yang sama. Ketika mengambil kebijakan, kita tidak bisa membedakan ini sedang sebagai pengusaha untuk perusahaannya atau ini dia sedang menjadi pemegang kekuasaan. Kita harus bersihkan ini. Republik ini tidak boleh membiarkan ada konflik of interest di tingkat pimpinan-pimpinannya. Bahkan kita sering menemukan pejabat dengan begitu banyak tugas menempel pada satu orang, dan itu meningkatkan inefisiensi dan potensi konflik of interest. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu kalangan dunia usaha tidak menyukai praktek seperti ini. Mereka justru menginginkan adanya tata kelola yang benar, karena tata kelola yang benar itu menghasilkan kepastian, menghasilkan predictability, bisa diduga apa yang akan terjadi. Semuanya bisa diperkirakan. Nah, ini yang harus kita bereskan sama-sama. Dan di hilir kita tahu problemnya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas penyimpanan hasil produk, baik pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, yang tidak memiliki ruang simpan yang cukup. Gudang-gudang harus ditambah. Kita harus memastikan bahwa pasar-pasar induk di berbagai wilayah benar-benar berfungsi menjadi pasar induk yang cukup besar untuk menampung semua hasil produk pangan kita. Kami mengalami ketika kemarin mengelola di Jakarta, Mas. Ketika kita mulai di Jakarta, dari pasar induk di Keramat Jati sampai dengan seluruh wilayah Jakarta, kita bisa pastikan efisiensi, keterbukaan, transparansi lewat informasi pangan yang diketahui oleh semua. Kalau bahasa ekonominya, pasarnya dibuat memiliki informasi yang simetris. Setiap pelaku pasar punya informasi yang sama. Pedagang di kampung dengan pedagang di pasar, dengan pedagang di pasar induk, mereka punya informasi harga yang sama. Ke depan kita harus perluas, bukan saja di hilir informasi itu ada, tapi dari pasar induk sampai produsen, informasi pasar harus tersedia. Dengan begitu kita tahu berapa harga yang didapat di tiap fase. Dan yang paling penting, para petani, para peternak, para nelayan, mereka seringkali terlupakan di dalam proses ini. Kita hanya bicara bagaimana harga pangan murah, bagaimana pangan sampai dengan efisien, tapi lupa bahwa petani, peternak, dan nelayan, mereka pun harus menikmati harga yang layak sehingga mereka bisa menabung. KPI-nya bisa menabung. Disebut makmur apabila tabungannya terus-menerus meningkat sehingga menjadi aset. Tapi kalau dia tidak bisa menabung, apapun penjelasannya tidak akan mungkin bisa makmur. Bisa menabung itu kata kunci yang harus dimiliki petani, nelayan, peternak. Pertanyaan sederhana, apakah Bapak bisa menabung? Apakah Ibu bisa menabung? Kalau jawabannya belum, maka programnya belum beres. Ekonominya belum baik. Ini contoh sekalian, bahwa ketika menangani satu sektor yang sangat mendasar, kita harus kerjakan dengan detail. Tidak cukup sebagai retorik, tapi harus ada manajemen pemerintahan yang baik. Kita ingin Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa besar, bukan hanya bisa meraih swasembada,
tapi insya Allah dengan manajemen yang benar, ambisi kita bisa menjadi lumbung pangan bagi Asia. Bukan hanya swasembada, tapi lumbung, dan itu sesungguhnya potensinya sangat besar dan bisa dikerjakan.